Eevee. Sebagai penggemar Pokemon, kalian juga pasti udah tahu kan, Pokemon ini sesuai namanya adalah Pokemon Evolution. Tapi bukan evolution biasa. Gen Eevee adalah yang paling unik kalau soal lingkungan. Ya saking suka terpengaruhnya sama lingkungan, para ilmuwan di dunia Pokemon sampai menemukan 8 evolution Eevee dalam tipe berbeda. Nah kan di dunia Pokemon ada 18 tipe. Jadi mungkinkah akan datang 10 tipe lainnya untuk evolution Eevee di generasi mendatang gitu kan? Kita nggak tahu juga ya, soalnya sejauh ini generasi ke-6 adalah yang terakhir memperkenalkan evolusi barunya. Tapi biar puas gitu kan, mending kita bayangkan bagaimana jika 10 tipe ini akan datang pada saatnya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Tipe normal merupakan tipe utama Eevee. Tipe ini memang cukup sederhana dan itulah yang membuat Pokemon tipe ini juga nggak yang kuat amat, tapi nggak yang lemah juga ya. Intinya Pokemon tipe normal punya keseimbangan terbaik dari semua tipe, termasuk Eevee pun demikian. Dengan tipe normalnya, ia malah bisa membagi evolusi dengan perbedaan tersendiri. Tapi jika Eevee memang ditingkatkan dalam bentuk level, mungkin saja ia bisa berevolusi normal juga. Eveon merupakan evolusi Eevee tanpa bantuan atau akses apapun. Ia bisa didapat dengan naik level dan Eveon akan muncul gitu. Nah ada dua perbedaan bentuk ya untuk jenis kelaminnya. Yang jantan seperti ini punya tubuh ramping dan ekor panjang, sedangkan betina juga ramping, hanya saja ada bulu tebal di lehernya, serta bentuk love untuk ekornya. Ya dua-duanya menggemaskan sih. Tipe Flying sendiri merupakan tipe yang unik juga, karena mereka sebenarnya dominan ke angin, tapi uniknya tipe penerbangan gitu namanya. Alhasil kebanyakan dari mereka yang seperti burung pasti bertipe ini. Ya meskipun memang nggak semua kayak burung juga ya, malah ada yang nggak bisa terbang tapi tipe flying juga. Jadi apakah Eevee bisa mendapatkan evolusi tipe flying? Karena gen Eevee tidak stabil, sebenarnya ya bisa-bisa aja ya mendapatkan tipe ini. Contoh saja dengan Wingseon ini, terlihat tidak masuk akal sebenarnya. Tapi telinga Eevee memang cukup panjang dan lebar untuk menciptakan sayap. Jadi tidak menumbuhkan sayap dari punggung, Pokemon ini mengubah gen telinganya menjadi sayap yang kuat. Pokemon yang terbang dengan sayap telinga adalah Shaymin Skyform. Jadi jika ia bisa terbang dengan sayap telinga tersebut, maka Eevee yang suka belajar dengan lingkungannya juga kemungkinan bisa kan? Identik dengan kekuatan dan pertahanan, Pokemon tipe ini biasanya agak kasar dan belepotan gitulah kelihatannya. Inspirasinya pun aneh-aneh gitu. Jadi jika mau aneh juga untuk evolusi Eevee, maka Egypteon mungkin cocok untuknya. Sebenarnya kayak kucing Sphinx gitu dengan atribut ala-ala kerajaan Mesir kuno. Yang bikin ini cocok ya soalnya Eevee juga bisa terlihat seperti kucing. Dan dengan spesies ini juga kayaknya Egypteon bakalan jadi primadona banyak penggemar. Latar Mesir kuno banyak penggemarnya loh. Tipe groundnya kemungkinan didapat dari latar belakang Mesirnya yang terkenal dengan gurun-gurunnya gitu. Tipe rock tidak terlalu jauh berbeda dengan tipe ground. Inspirasi mereka lumayan aneh-aneh, nggak terpaku dengan hewan tapi lebih ke elemen bumi gitu. Termasuk fosil dan bebatuan mineral aja bisa jadi tipe rock ini. Dan jika Eevee beradaptasi dengan bebatuan, ya sebenarnya nggak akan sulit ya. Toh ia pun berevolusi kebanyakan dari batu juga. Jadi akan mudah untuknya mengambil satu bentuk dari bebatuan di lingkungannya. Crystallion merupakan evolusi Eevee dalam tipe rock. Sesuai nama, batu kristal yang cantik mengeraskan beberapa bulu atau ya rambut di tubuhnya gitu. Kalung kristal di lehernya juga mantap, ekor dan telinganya yang mengkristal juga mantap. Ya keren sih kalau terrealisasikan gitu. Tipe bug atau serangga. Sungguh siapa sangka jika serangga ada kelompoknya juga. Maksudku kayak siapa yang kepikiran serangga jadi tipe gitu kan? Mereka adalah jenis hewan, tapi gitulah pokoknya. Karena mereka serangga, jadi kebanyakan tipe serangga ya serangga beneran. Sulit sih kalau Eevee harus berubah jadi serangga. Dengan rambut-rambut di tubuhnya dan seekor mamalia berubah jadi serangga adalah pemaksaan. Tapi karena ini fiksi, maka gen yang tidak stabil tadi bisa mengubahnya juga. Mungkin Insecteon ini bisa jadi gambarannya. Serangga berbulu tebal ya contoh besarnya adalah ngengat. Dengan Eevee yang berbulu, maka mengubahnya menjadi ngengat berbulu nggak terlalu buruk ternyata. Dengan telinganya yang juga berubah dan matanya yang serangga banget. Semua bulunya pun mirip kayak bulu ngengat gitu. Unik dan geli juga sebenarnya, tapi keren. Tipe Poison adalah tipe pembunuh dengan menyiksa. Karena kasar, mereka identik dengan kekerasan.
dan biasanya masuk dalam kelompok penjahat gitu. Bentuk mereka juga kebanyakan kotor dan ngeri lah pokoknya. Eevee berubah jadi beracun adalah pilihan yang sulit, karena akan membuat ia menjadi jahat gitu. Tapi Poitoxian merupakan evolusi Eevee dalam tipe ini. Sungguh sangat aneh karena bahkan ia punya lidah seperti ular berbisa gitu. Keluar dari mulutnya yang akan membuat pelatihnya kayaknya mikir 2 kali untuk mengelusnya. Warna ungu polos dan cuma bagian mata dan lidahnya yang beda sendiri. Sebenarnya bagus ya, tapi kita kayaknya nggak terlalu perlu gitu tipe ini. Hantu di dunia Pokemon bisa kita tangkap, dan kebanyakan latar belakang mereka berasal dari kehidupan sebelumnya. Memang aneh saat hantu dapat menjadi spesies makhluk hidup yang bahkan bisa disentuh. Tapi itulah dunia Pokemon. Jadi apakah Eevee bisa mengubah genetiknya menjadi tipe ini? Yang harus kalian sadari ya, semua tipe Evolution adalah tipe penyerang spesial. Ini juga berlaku bagi tipe Ghost yang merupakan penyerang spesial. Dan cuma tipe ini yang ketinggalan. Solivion adalah evolution Eevee dalam tipe Ghost. Ini jelas merujuk pada roh Eevee yang menjadi evolution baru. Kedengaran sangat tidak family friendly. Tapi tak ada pilihan lain juga ya kan? Otomatis Eevee harus menjadi roh dulu baru bisa mengambil bentuk ini. Tipe Fighting, kayaknya Eevee juga perlu tipe ini. Bakalan keren banget nggak sih? Secara kebanyakan tipe Fighting memang keren-keren. Meskipun memang kelihatan kayak manusia, ya rata-rata gitulah. Tapi bukan berarti Eevee harus berdiri kayak manusia juga ya. Jadi biarkan ia gitu dengan 4 kakinya dan kita temukan Hitheon. Kelihatan ini nggak yang buruk-buruk amat untuk evolusinya. Lagi pula mengubah beberapa bagian menjadi ciri petarung tidak buruk sama sekali. Kakinya yang dilindungi sarung, warnanya yang kuat atau ngejreng gitu, dan wajahnya yang mantap, ya petarung patut dicoba untuk dimasukin di evolution. Naga jadi sesuatu yang juga mengesankan selama perjalanan generasi Pokemon atau dunia Pokemon. Salah satu tipe terkuat yang bahkan kebanyakan Pokemon dalam kelompok ini kayak kuat-kuat banget gitu. Dan berbicara evolusi Eevee dalam tipe ini mungkin butuh waktu gitu kan. Soalnya tipe ini pun nggak yang pas gitu buat Eevee. Tapi jika Fairy udah ada, maka tak ada salahnya dengan mencoba Dragon dimasukkan dalam evolution juga. Drakion adalah evolution Eevee dalam tipe Dragon. Wow, keren banget sih kalau menurutku. Soalnya beneran menggambarkan naga yang berbalut dalam desain evolution yang menggemaskan. Merah maron yang sangat sesuai untuk sisik naganya, dan sirip sayap serta tanduk kecil semuanya adalah mahakarya. Semoga suatu saat ada evolution gitu dalam tipe ini. Oke, tipe terakhir ada tipe Steel, tipe yang sangat keras di dunianya. Pokemon tipe ini memang otot kawat tulang besi semua, beneran logam gitulah tubuhnya. Jadi apakah akan ada Eevee bertubuh logam gitu? Lebih baik kita kenalan dengan Guardian Sea Evolution tipe Steel. Sesuai nama, ini adalah evolusi Eevee yang akan jadi penjaga yang sangat kuat. Dengan armor besi di tubuhnya, Pokemon ini siap menjadi penjaga untuk kamu sebagai pelatihnya. Soal penampilan jangan ditanya ya, udah pasti ini kelihatan bagus banget. Kayak nggak maksa juga karena armornya beneran pelindung gitu. Ya meski memang semuanya hanya hayalan. Dan itulah beberapa evolution Eevee yang mungkin akan datang gitu kan. So kita nggak tahu juga dan semoga aja beneran terjadi untuk beberapa tipenya yang belum ada. Baiklah, sampai di sini video hari ini dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.